Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya dukhon sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Kabut asap atau dukhon disebut sebagai pertanda awal terjadinya kiamat. Peringatan tersebut tertuang dalam berbagai riwayat hadis dan Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika dukhon akan tiba bersamaan dengan dabah atau binatang melata, kabut asap ini akan memenuhi sepanjang timur dan barat langit di sebelah bumi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon atau asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mana mereka dibangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, saksikanlah video ini hingga selesai supaya pemirsa dapat menyimpulkan secara utuh berita yang terkandung di video ini. Baiklah pemirsa, kami lanjutkan pembahasannya. Al-Alamah Al-Kazib mengatakan dalam kitab tafsirnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu dukhon atau asap?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Asap itu akan memenuhi timur dan barat. Asap itu bertahan selama 40 hari 40 malam. Orang mukmin akan terkena asap itu, lalu membuatnya seperti orang yang terkena influenza, sedangkan orang kafir yang terkena asap itu akan seperti orang yang mabuk. Asap itu akan keluar dari 2 lubang hidungnya, telinganya, dan duburnya." Tafsir hadis dan Al-Quran tentang dukhon. Disebutkan dalam hadis sahih tentang kiamat asy-sya'ah oleh Imam Muslim dan beberapa perawi lain, dukhon menjadi tanda pertanda dari 10 tanda terjadinya kiamat kubro atau besar yang berbunyi, dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut atau dukhon, dajjal, binatang melata atau adabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, menurut tafsir surat Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11, ketika telah datang asap yang nyata dan jelas, maka hal tersebut diartikan sebagai 3 makna yang berbeda, yaitu yang pertama, asap sebagai bagian dari tanda terjadinya kiamat besar. Yang kedua, asap di langit dan bumi pertanda kelaparan orang Quraisy karena doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, asap berupa debu di hari penaklukan kota Makkah. Ketiganya bermakna buruk dan membawa kepedihan bagi seluruh umat di masa tersebut. Dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih." Berdasarkan kajian ilmiah dari buku Kementerian Agama Republik Indonesia berjudul Al-Quran dan Tafsirnya, peristiwa dukhon akan
akan ditandai dengan benturan dahsyat bumi dan benda langit lainnya. Partikel seperti awan, debu akan berhamburan dalam jumlah besar hingga menutupi sinar matahari. Di saat ini juga suhu akan turun drastis dan terjadi kematian massal pada makhluk hidup. Kajian tentang bintang berekor juga dianggap sebagai dukhon pertanda kiamat. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara terbitnya bintang berekor dan kemunculan asap atau dukhon. Para ahli menyimpulkan jika akan muncul asap atau dukhon yang mematikan serta menyelimuti bumi setelah jatuhnya meteor, yang sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas dalam Ashar riwayat Abdullah bin Mulaikah, yang artinya, aku berangkat pagi-pagi untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada suatu hari. Lantas dia berkata, aku tidak tidur semalam ini sampai pagi. Aku bertanya, mengapa? Dia menjawab, orang-orang berkata bintang berekor muncul malam ini. Aku khawatir bahwa asap itu sudah muncul, maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu pagi. Pandangan sains tentang dukhon. Proses terbentuknya alam semesta dalam Al-Quran melalui asap dan benturan benda luar angkasa ternyata terbukti secara sains. Terdapat bukti sejarah bumi pernah dihantam benda angkasa sesuai Quran Surat At-Takwir ayat 1-6 yang berbunyi, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dijadikan meluap. Ayat tersebut sesuai dengan imajinasi sains yang menyatakan bahwa meteorit yang jatuh di laut akan membuat bumi mendidih dan menyebabkan aktifnya seluruh gunung berapi di bumi. Dengan demikian, dukhon dalam perspektif sains diklaim akan berdampak seperti berikut. Kondisi bumi yang mencekam, terjadi hujan asam dan panas global, bumi terinduksi oleh magnet atau seluruh meteor tertarik jatuh ke bumi. Kabut dukhon sebagai tanda kiamat tentunya menjadi rahasia dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Kewajiban kita sebagai manusia hanyalah beribadah, mentaati aturan dan menjauhi larangannya agar mendapat perlindungan di hari kiamat. Demikianlah pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan kemunculan dukhon. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan untuk di-share seluas-luasnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan menghidupkan notifikasi tanda loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.